Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang termeriah buat Tuhan kita Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya setiap kita adalah umat-umat yang berbahagia, amin. Amin. Di hari Paskah, di hari kebangkitan ini, Yesuslah yang menjadi juru selamat kita. Yes. Dia memeteraikan setiap janji-janjinya, amin. Amin, amin. Baiklah kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita. Oh Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebangkitan-Mu di hari Paskah ini, Amin, Tuhan Tuhan Yesus. Kami bersuka cita Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Ya. Karena kebangkitan-Mu ya Bapa adalah tanda bahwa Engkau adalah juru selamat satu-satunya Yes. dalam kehidupan kami ya Amin, Tuhan, Tuhan Yesus. Yesus. Engkau adalah Tuhan yang benar ya Tuhan Yes. Yesus. Dan kami rindu untuk puji dan Engkau lebih dan lebih lagi dalam hidup Amin. kami ya Bapa. Beracaralah dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu sempurna atas kami. Amin. Kuasa darah-Mu itu melingkupi setiap kami ya Tuhan Yes, Yesus. Tuhan Yesus. Kami tidak perlu takut karena kami punya Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi ya Bapa di hari Paskah ini. Di dalam satu nama yang ajaib, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Biarlah kita bangkit dan menyerukan nama Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan kami. Sama-sama kita katakan bangkit. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi bangkit serukan. Bangkit, suka nama Yesus. Maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita sorak-sorai buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus Tuhan. Nama
Yesus. Yesus, Yesus, Sekali lagi Yesus. Yesus, 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 Sekali lagi Yesus Tuhan. Yesus, Yesus di atas segalanya. Serahkan haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, serahkan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ora basyata kaya ralaba ya ralaba syanda ya ralabas. Ya ralaba syata kaya ralaba ya ralaba. Amin. Hirya mata kasyanda bakaya ralabatashi. Harabakaya namata syanda batashi. Kami mengucap syukur untuk hari, untuk keluarga-keluarga, untuk suami, istri, anak-anak yang Tuhan pelihara. Terima kasih untuk 1 pekan Tuhan bela kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang ajaib yang kami terima ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati kehidupan kami dengan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu ya Tuhan. Saat ini di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, di mana kami keluarga besar gereja GBI HOT harus beribadah di rumah-rumah. Kami mau angkat tangan kami. Kami mau bawa ibadah live streaming ini. Kami rindu tetap dapat beribadah dengan benar. Keadaan yang tidak mudah karena wabah corona atau hal-hal yang lain tidak membuat kerinduan kami mengendur, tetapi sebaliknya membuat kami lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah. Haleluya, haleluya. Berkati Bapa dan Ibu Gembala kami ya Tuhan. Kau pagari, biar pagar berapi-Mu ada di sekeliling kehidupannya, rumah tangga. Berkati kesehatan, keuangan dan penggembalaannya. Tuhan berkati anak-anak, mantu, juga cucunya. Kau berkati Bapak Antonius Widakdos sebagai wakil gembala, istri dan anak-anaknya. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman. Kau mengurapinya agar setiap kebenaran dengan cara yang sederhana disampaikan. Dan pengurapan yang sama membuat kami dapat menangkap isi hati untuk kami bawa, lakukan, dan hidupi dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan berkati Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Niko, beserta keempat wakilnya, istri, anak-anak, dan keluarga besar. Berkati Karayon 1A Bapak James Selo Pranoto beserta wakil, istri, anak-anak, dan keluarga besar. Saat ini kami mau bawa Indonesia kepadamu. Berkati Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya Bapak Maruf Amin. Tuhan berkati kesehatan kedua hamba-hamba-Mu ini. Hikmat-Mu terus menyertai keputusan yang diambil. Di tengah-tengah wabah virus corona, kami juga mau berdoa, kami bawa Menteri Kesehatan, Bapak Terawan, beserta jajarannya para medis, semua relawan, aparat-aparat keamanan yang berjibaku berjuang untuk melayani masyarakat yang terinfeksi virus, baik di rumah sakit dan di rumah-rumah. Berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ruang perawatan, perlengkapan APD, masker, vitamin, dan lain-lain ya Tuhan. Agar semua itu tersedia. Koyana matasi. Mau satukan hati saat ini. Kami mau hardik. Tenanglah virus corona. Hancurkan pekerjaanmu, bahkan setiap kuasa yang bekerja di balik
virus ini. Roh ketakutan, kekhawatiran kami tolak. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Juga roh kematian dan maut kami perintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus atas Indonesia. Oh ya rahmat syiri. Ya Tuhan, lawat Indonesia. Minta jiwa-jiwa di tengah-tengah masa yang sulit ini. Roh Kudus curahkan hujan pertobatan, pengenalan akan Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan, orang-orang akan berseru dan berteriak. Mereka akan mencari wajah Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terjadi tuayan yang besar atas Indonesia khususnya. Syada Bapak. Di era Pentakosta ketiga ini terjadi tuayan jiwa. Baik dari timur ke barat dan utara ke selatan terjadi tuayan jiwa. Haleluya. Kami lepaskan berkat atas Indonesia, atas Jakarta, atas Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan. Tercurah berkat damai sejahtera, kesembuhan, pemulihan. Tercurah berlimpah-limpah, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati anak-anakmu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Para penyembah, pendoa, syafaat, dan multimedia yang membuat ibadah live streaming ini bisa berlangsung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus menikmati ibadah ini ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Untuk mujizat yang sudah Kau beritakan ya Tuhan Yesus. Mujizat keselamatan yang kami terima ya Tuhan Yesus. Itu adalah berharga bagi kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami boleh melakukannya ya Tuhan. Dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berkata, kami siap untuk Engkau uji ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Kita ulangi dari awal. Ujilah aku ya Tuhan Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik senantiasa menikmati kasih perlindungan pemeliharaan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari ini adalah hari penuh dengan berkat. Saudara, ada 5 hal yang Tuhan Yesus kerjakan bagi setiap kita, umat manusia yang sangat dikasihi. Yang pertama adalah kelahirannya ke dalam dunia ini. Dia tinggalkan surga, datang sebagai manusia ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan saudara dan saya. Yang kedua adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu adalah untuk menebus segala dosa-dosa saudara dan saya, untuk saudara dan saya memiliki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga adalah kebangkitannya dari kematiannya, Paskah, di mana hari ini kita rayakan. Kebangkitannya adalah satu jaminan di mana saudara dan saya adalah mendapatkan satu tempat yang kekal, yaitu surga. Dan yang keempat, saudara, Tuhan Yesus setelah 40 hari menampakkan diri di hadapan para muridnya. Tuhan Yesus naik ke surga dan itu disaksikan oleh para muridnya. Dan yang kelima adalah kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput mempelai-mempelainya yang terus disempurnakan dari hari ke hari. Yang pertama sampai dengan yang keempat sudah digenapi. Tinggal yang kelima, Tuhan Yesus pasti menggenapi janjinya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi kewajiban kita untuk selalu berjaga-jaga. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada saat ini, saudara, kita akan menikmati berkatnya. Dan hamba Tuhan yang akan memberkati kita dengan firman-Nya adalah Bapak Pendeta Antonius Widagdo. Kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami membuka hati kami untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu.
Firman Tuhan yang menguatkan kami, yang menolong kami, menghibur kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu, biar kiranya Kau urapi akan hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara saat ini mungkin ada di rumah, mungkin ada di kantor yang saudara harus bekerja karena memang tuntutan pekerjaan saudara harus masuk. Saudara, tempat tidak menjadi kendala buat setiap kita menerima berkat Tuhan. Tempat nggak menjadi kendala buat setiap kita menerima berita keselamatan daripada Tuhan. Nah saudara, kalau kemarin Jumat Agung, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notor Harjo telah menyampaikan bagaimana prosesi-prosesi penyaliban Tuhan Yesus. Dan bagaimana yang Tuhan Yesus harus menderita di kayu salib buat setiap kita. Saudara, kalau kita bicara tentang anugerah, saudara, anugerah ini adalah inisiatifnya Tuhan. Anugerah ini faktornya Tuhan, bukan faktornya kita, bukan inisiatif kita. Bukan karena kita berbuat dosa paling banyak, buat kejahatan yang paling banyak, enggak. Tapi inisiatif Tuhan ini karena apa? Karena Dia punya kasih yang besar buat setiap kita, sehingga Dia mau mati di kayu salib buat setiap kita. Nah, ini adalah unconditional blessing, saudara. Yaitu berkat yang tanpa syarat. Saudara, saya percaya bahwa di kayu salib, saudara, penyaliban prosesi Tuhan Yesus di kayu salib merupakan dasar, saudara, dasar dari kekristenan kita. Prosesi di kayu salib merupakan dasar kekristenan kita. Nah, saudara, hukum Taurat sudah berhenti sampai di kayu salib. Nah, setelah kayu salib ini bicara tentang Allah anugerah. Allah yang mau mati buat setiap kita. Allah yang telah memberikan nyawanya buat setiap kita. Supaya apa, saudara? Harusnya kita yang mati di kayu salib. Tapi Dia mau mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita hidup. Harusnya kita yang menjadi kutuk di kayu salib. Tapi Allah mau, Yesus mau menggantikan jadi kutuk. Supaya kita menerima berkat daripada Tuhan. Harusnya kita binasa di kayu salib. Tapi Yesus mau menggantikan hidup saudara dan saya menjadi binasa. Supaya apa? Supaya kita beroleh kehidupan. Saudara, unconditional blessing ini Tuhan kasih cuma-cuma buat setiap kita. Karena apa? Karena kasih-Nya begitu besar. Kasih-Nya begitu besar buat setiap saudara dan saya. Saudara, kita mau hari ini belajar firman Tuhan yang berasal dari kitab Yohanes pasal yang ke-11. Nah, hari ini kita mau bicara tentang conditional blessing. Kalau tadi kita bicara anugerah Allah itu adalah unconditional blessing. Tapi ada conditional blessing hari-hari ini yang kita harus lakukan. Ya, firman Allah berkata dalam Yohanes pasal yang ke-11, ya, kita akan baca mulai dari ayat 23 sampai ayat 27, lalu lompat ke ayat 40. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ayat yang ke-40. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Saudara, ayat 40 ini bicara tentang conditional love, conditional blessing. Jikalau engkau percaya, ya, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, mungkin hari-hari ini hidup kita seperti Lazarus, mati, saudara. Hidup kita sudah ada di kubur. Kenapa? Banyak masalah di sekeliling kita. Hari-hari ini permasalahan masalah COVID-19 ini dengan hanya lockdown dan segala macamnya, saudara. Ini bisa mengganggu banyak sekali. Buat mungkin setiap kita hari-hari ini, mungkin waktu firman Tuhan ditaburkan ini, toko kita lagi sepi. Hidup kita lagi bermasalah, kita kehilangan pekerjaan, sumber pemasukan kita mati. Sama seperti Lazarus, saudara. Iya, dia mati. Dia nggak ada harapan lagi. Hopeless, mungkin hidup kita hari-hari ini helpless, nggak ada yang menolong kita. Saudara, saya mau bilang uang kita nggak akan bisa menolong kita. Kekayaan yang kita punya nggak akan bisa menolong kita hari-hari ini. Bahkan relasi, koneksi, mungkin saudara pun nggak bisa menolong kita. Saudara lihat bahwa ketika mereka yang terkena COVID dan meninggal, sampai keluarganya pun nggak bisa ikut prosesi pemakaman. Nggak ada yang bisa menolong kita.
Saudara, tapi ada berita baik hari ini, saudara. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, kalau kita baca ayat yang ke-25, jawab Yesus katanya begini, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah saudara, di kitab saya ini ada, Alkitab saya ini ada King James Version. Di sini mengatakan gini, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Tuhan berkata di sini, I am the resurrection. Saudara, kalau saudara dengar dalam baca dari Alkitab, saudara, seringkali Tuhan Yesus memakai prefix di awalannya. Dalam bahasa Inggris, re itu adalah prefix, saudara. Setelah itu baru kata benda atau kata kerja atau kata sifat, saudara. Nah, saudara, resurrection ini kalau punya arti yang luar biasa, saudara. Bahkan kalau sering kita dengar ada kata redemption, ya, dia penebusku. Tapi sebetulnya kata redeem atau dim itu artinya dimiliki, dimiliki. Jadi kalau redeem artinya dimiliki kembali. Lalu kita sering juga mendengar kata revival. Itu sebetulnya arti kata dari revive, dihidupkan, ya, atau dibangkitkan, ya. Revival itu kebangkitan juga. Nah, ini bicara tentang selalu Tuhan kasih kata prefix. Nah, saudara kalau lihat bahwa hari-hari ini manusia itu dia moving forward. Dia selalu ke depan, ya. Tetapi cara Allah, dia nggak cuma ke depan, tapi dia membawa kita kembali ke posisi yang semula. Nah, ini bicara tentang bahwa hari-hari ini Tuhan mau membalikkan ke posisi semula, kedudukan yang awal, kembali kepada desain yang semula. Saudara, saya mau bilang bahwa dosa yang membuat kita itu udah nggak sesuai lagi dengan apa yang Tuhan rencanakan. Nggak sesuai lagi dengan desainnya Tuhan. Makanya Tuhan mau lakukan redeem, dikembalikan menjadi miliknya. Saudara, supaya apa? Kita kembali kepada kedudukan yang semula. Ya, saudara, arti kata resurrection sebetulnya saudara punya arti dua, saudara. Nah, resurrection itu artinya adalah, pertama adalah tegak kembali atau berdiri kembali. Saudara, saya nggak tahu hari-hari ini mungkin pukulan kehidupan membuat saudara jatuh, membuat saudara terkapar, membuat saudara saat ini kehilangan pekerjaan sehingga sumber pemasukan tidak ada. Saudara, mungkin hari-hari ini bisnis saudara dipukul oleh kehidupan dengan COVID-19 ini hingga akhirnya apa? Saudara harus bangkrut, tutup, dan segala macamnya. Mungkin hari-hari ini kok saudara jatuh terkapar hubungan suami istri. Saudara udah nggak ada lagi kehangatan, sepertinya sudah terkapar, sudah mati, sudah nggak ada harapan lagi, sudah nggak ada pertolongan jalan keluar lagi. Tapi ada janji, ada berkat Tuhan hari ini mengatakan bahwa apa? Jikalau engkau percaya, dia akan apa? Dia akan menegakkan kembali. Dia akan membangkitkan kembali. Dia akan membuat kita berdiri kembali, saudara. I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, makna kata lain, resurrection itu artinya hidup kembali. Saudara, mungkin sama seperti tadi Lazarus. Kita sedang mati. Saudara, sumber penghasilan saudara tertutup, mati. Bisnis saudara hancur, hubungan saudara hancur. Lihat saudara, hari ini ada janji Tuhan. I am the resurrection. Aku akan menghidupkan kembali. Saudara, hari-hari ini kita mau bernubuat atas hidup kita. Kita mau katakan apa yang mati bagi dunia, apa yang tertutup bagi dunia. Kita mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus ada kehidupan. Amin. I am the resurrection and the life. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, percaya yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Saudara, kalau baca tentang Lazarus, Marta, Maria, mereka adalah orang-orang yang dekat sama Tuhan. Mereka adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Bahkan di perikop yang lain kita juga mendengar atau kita membaca bahwa Yesus memakai rumah mereka dalam pelayanan jiwa-jiwa. Ya, sehingga saudara baca Marta sibuk menyiapkan hidangan makanan buat orang-orang di sana. Saudara, hubungan yang lahir dari keintiman sama Tuhan. This is personal faith. Ini hubungan pribadi, iman pribadi saudara dengan Tuhan. Yang lahir dari apa? Dari keintiman, saudara. Bukan massive faith, bukan hanya gara-gara orang bersama-sama akhirnya mereka bisa tumbuh iman. Ya bisa saja, tapi bukan itu yang Tuhan cari. Bukan juga inherit faith, bukan hanya gara-gara keturunan, karena engkongmu, karena opungmu, karena
eyangmu, opamu adalah orang Kristen sehingga saudara bisa mewariskan imannya. Bukan inherit faith, tapi personal faith. Tuhan mau hari-hari ini kita punya iman yang hasilnya dari hubungan intim sama Tuhan. Tuhan mau hari-hari ini saudara duduk di kaki Tuhan. Kenali dia, saudara. Saudara, orang bisa tahu Anton. Ya, di kantor orang bisa tahu Anton. Ya, rekan bisnis. Mungkin di teman-teman pelayanan di gereja. Atau mungkin di lingkungan sekitar. Di keluarga besar. Mereka tahu Anton. Tapi apakah mereka mengenal Anton? Belum tentu, saudara. Dan orang yang paling mengenal saya itu adalah istri saya. Kenapa, saudara? Karena dia selalu bersama-sama dengan saya. Ya, tiap malam kami tidur bersama-sama. Ya, pagi kami bangun bersama-sama. Ya, kadang kami harus pergi berangkat sekolah, ke kerja bersama-sama. Ya, karena dia selalu ada bersama dengan saya. Bahkan di dalam situasi lockdown hari-hari ini, ya, kita bangun pagi sama-sama, berdoa sama-sama, saudara. Ya, kita ikut ibadah sama-sama. Nggak menghalangi apa, saudara. Nah, saudara, ini kita lakukan bersama-sama. Kadang kita jam 10 pagi kita keluar cari matahari atau jalan bawa anak-anak keluar. Kami lakukan bersama-sama. Dia selalu ada bersama-sama dengan saya dan saya selalu bersama-sama dengan dia. Nah, saudara, kadang kalau saya lagi bekerja di kamar, saudara, udah bekerja saking sibuknya, saudara, sampai lupa minum, saudara. Itu istri saya tanpa saya harus minta, saudara, dia udah tahu, dia langsung bawakan air minum. Saudara, ini karena apa, saudara? Karena begitu dekat, begitu intim, saudara. Bahkan kalau ada tamu datang aja, saya cuma kedipkan mata aja, dia udah tahu, oh ya, air minum, saudara. Tapi jangan coba, saudara, tiba-tiba saudara datang ke rumah, kedipkan istri saya, wah, dia udah nggak ngerti apakah itu minta minum atau minta yang lain, saudara. Nah, saudara, saya mau bilang iman yang hasilnya dari apa? Dari keintiman sama Tuhan. Nah, Tuhan mau seperti ini. Nah, kalau saudara baca Yohanes pasal yang ke-15, ini bicara tentang pokok anggur yang benar, saudara. Di situ bicara tentang pokok, ranting, dan buah. Kadang kita fokusnya selalu buahnya, saudara. Fokusnya berkatnya, fokusnya mukjizatnya, fokusnya resultnya. Tapi, saudara, sebetulnya di hal yang terpenting itu adalah hubungan antara ranting itu dengan pokoknya. Selama ranting itu tertanam, stek di dalam pohon, dalam pokoknya, dia akan hidup. Dia nggak akan mati. Kenapa? Karena dia tertanam dalam pohonnya. Dia stek, dia tertanam, dia menempel di pohonnya, di pokoknya. Nah, saudara, hari-hari ini, jika engkau tertanam dalam pokok, yaitu Yesus Kristus, saudara, betapapun masalahmu di depan kamu, saudara, di depan kita semua, saudara, percayalah, selama kamu menempel pada Tuhan, saudara nggak akan mati. Saudara nggak akan mati, saudara akan hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara, di Indonesia nggak mengenal musim gugur, lalu musim dingin, lalu musim semi. Di beberapa negara Amerika, bahkan di Eropa, ada beberapa Asia kecil juga, atau ada beberapa Asia juga mereka mempunyai season seperti ini. Nah, saudara, di musim gugur, saudara, daun-daunan berguguran, buah-buah berguguran. Tetapi selama ranting itu menempel kepada pohon, kepada pokoknya, dia akan hidup. Ketika dia masuk musim dingin, di mana ranting itu menjadi kering, bahkan orang melihat bahwa ini pohon ini mati. Kenapa? Udah nggak ada daun, udah nggak ada bunga, udah nggak ada buah, dan rantingnya kering. Orang berpikir bahwa pohon ini mati. Tapi saudara, selama ranting itu tertanam, menempel kepada pokoknya, dia akan hidup. Dan percayalah, saudara, ketika dia masuk musim semi, mulai produktif lagi, mulai tumbuh bunga, mulai tumbuh tunas, mulai tumbuh buah. Saudara, saya nggak tahu hari-hari ini, saudara. Mungkin hari-hari ini saudara ada di musim gugur. Ya, tadi kita lihat bahwa PHK besar-besaran terjadi di Indonesia, kurang lebih hampir 1 juta. Berita itu sehari yang lalu, 2 hari yang lalu. Nah, lalu kita juga mendengar bahwa pengusaha-pengusaha Indonesia mulai berkata bahwa cash flow kami hanya tersedia hanya sampai Juni. Saudara, semua berguguran. Tapi saudara, setiap kita, jikalau kita tertanam kepada pohon, kepada pokok yang benar, yaitu Yesus Kristus, saudara akan hidup. Percayalah, saudara, ketika kita melewati musim gugur, ketika melewati musim dingin, saudara, percayalah musim semi akan tiba, di mana saudara akan produktif kembali, bunga-bunga akan tumbuh, tunas-tunas akan tumbuh, dan saudara akan berbuah.
Percaya saudara, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu iman yang seperti apa lagi saudara? Nah, kalau saudara baca ayat 24, ayat 23 kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tapi respon Marta seperti ini saudara. Aku tahu bahwa ia akan bangkit, tapi nanti pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, responnya Marta itu adalah future faith. Dia percaya Lazarus akan bangkit, tetapi nanti. Ketika apa? Ketika pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nothing's wrong with this, saudara. Banyak orang yang berkata di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkotakan emas. Di surga nanti katanya nggak ada lagi penderitaan. Di surga nanti nggak ada lagi kesakitan, nggak ada lagi kekurangan. Adanya sukacita, kemenangan. Yeah, that's future faith. Nothing's wrong with that. Ada juga orang yang percaya bahwa ya itu dulu. Yesus melakukan mukjizat itu dulu. Yesus menyembuhkan orang sakit itu dulu. Ya, dulu. Dan ada satu Marta bilang nanti. Tapi saudara, saya mau bilang hari ini adalah kita butuh now faith. Iman yang sekarang saudara. Ketika saudara punya iman sekarang, maka apa saudara? Keuanganmu terjadi sekarang. Tuhan jawabnya sekarang. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, jikalau engkau punya iman sekarang, keberhasilan terjadi sekarang. Jikalau engkau punya iman sekarang, kesembuhan terjadi sekarang. Jikalau engkau punya iman, mata pencarian baru terjadi sekarang dalam hidupmu. Saudara yang hari ini kekurangan, dengan iman sekarang saudara akan diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, iman yang luar biasa membutuhkan itu tindakan yang luar biasa, tindakan yang besar juga. Nah, saudara, kalau saudara baca, ayat yang ke-39, saudara, iman yang besar perlu tindakan yang besar. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Saudara, hari ini mungkin ada batu yang menghalangi iman saudara tumbuh, saudara. Mungkin itu ketakutan. Mungkin itu ada ketidakpercayaan. Mungkin ada keputusasaan. Mungkin ada kebimbangan, ada keraguan, saudara. Ada kekhawatiran yang itu menghalangi iman saudara untuk bisa bertumbuh. Hari ini saudara buang. Take away the stone. Singkirkan batu itu, angkat batu itu. Saudara, tinggalkan semuanya itu. Jangan khawatir saudara. Jangan takut, jangan bimbang, jangan putus asa saudara. Mulai saudara punya iman, bangkitkan iman saudara. Aku harus singkirkan semua batu-batu yang menghalangi imanku bertumbuh. Nah, lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Katanya berikutnya, lompat ke ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Saudara lihat bahwa Yesus nggak bilang bangkitlah dan berjalanlah. Tapi Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Saudara, untuk iman yang besar, saudara harus punya tindakan yang luar biasa. Mulai hari-hari ini Yesus nggak berbicara tentang apa? Masalah. He's not talking about the problem. He's talking to the problem. Ya, dia nggak bicara tentang masalah, dia bicara kepada masalahnya. Saudara, hari ini dia tahu bahwa dia adalah terkungkung dalam batu. Dia tertutup, dia mati. Ya, dia baca di situ adalah dia udah busuk, saudara. Tapi saudara, dia mau katakan masalah busuk itu, masalah kematian itu benar berkata, Lazarus keluarlah. Ya, hari ini saudara bisa berkata, mungkin ada badai dalam hidupku. Badai, tenanglah. Tenanglah. Saudara, hari ini di tengah kegagalan saudara, mungkin saudara berkata, kegagalan, tenanglah. Katakan, aku berhasil. Ya, hari ini kalau saudara mungkin kehilangan pekerjaan, katakan, aku dapat pekerjaan. Aku dapat sumber penghasilan. Saudara, di tengah hari ini mungkin saudara ada sakit. Saudara bisa berkata, aku sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, iman yang seperti ini yang Tuhan mau. Ya, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, saudara, I am the resurrection and the life. Apa yang saat ini saudara mungkin sedang jatuh bangun, saudara ingat, percaya, I am the resurrection. Aku akan membangkitkan saudara. Nah, saudara,
saya mau share sedikit saudara tentang kondisi dunia ini saat ini dan bangsa Indonesia. Waktu saya merenung bahwa waktu saya masuk perenungan di mana di awal-awal tahun kita melihat bagaimana banjir melanda Indonesia, ya tepat di tanggal 1 Januari. Nah, saudara, ini satu hal pertanyaan besar dalam hidup saya bahwa Tuhan mau tuntun seperti apa hari-hari ini. Ya, saya sempat juga research bahwa ada 7 kejadian besar juga di awal-awal Januari itu. Yang pertama adalah terjadi gunung meletus di Filipina yang melibatkan banyak sekali korban jiwa. Lalu terjadi juga kebakaran hutan yang begitu luar biasa hebatnya di Australia. Ya, sehingga begitu banyak pemerintahan begitu menaruh atensi penting atas isu kebakaran yang terjadi di Australia. Bahkan saya dengar suhunya bisa sampai lebih dari 43 derajat. Begitu luar biasa, fenomenanya luar biasa. Itu mulai dari Desember sebetulnya saudara, sampai kepada Januari. Lalu saudara, saya juga mendengar bahwa di Himalaya saudara, suhu dingin akhirnya timbul dengan banyak sekali rumput-rumput. Biasanya adalah es, ditutup dengan es, tapi mulai hilang esnya saudara. Nah saudara, begitu juga terjadi banjir di Indonesia. Saudara, saya melihat begitu banyak fenomena yang terjadi. Di awal Februari kita dapat memberitakan bahwa Wuhan terjangkit dengan virus corona. Dan setelah itu mulai merambah ke seluruh negara Asia, Eropa, Amerika, semua terkena saudara. Nah saudara, waktu saya merenungkan ini saudara, saya lagi dalam proses pembacaan Alkitab 1 tahun. Saya mulai dari Januari saya mulai baca dan saya saat ini sudah sampai di kitab Yosua. Nah saudara, waktu saya mempelajari proses keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ini, satu hal saya melihat di pasal 32. Ya, di pasal 32 itu Tuhan memerintahkan Musa untuk menciptakan lagu. Makanya kita kenal namanya The Song of Moses. Saudara, di sini adalah Musa menciptakan lagu untuk merangkum semua perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun keluar dari Mesir dan masuk ke padang gurun sampai dia mau masuk ke tanah perjanjian, karena Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Nah, di sini saudara, kita mau buka Ulangan 32 ayat yang ke-11. Saya akan mulai bacakan saudara. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Nah saudara, firman Allah mengatakan bahwa tuntunan Allah itu seperti induk Raja Wali yang mengajarkan anak-anaknya terbang saudara. Nah, waktu saya renungkan ini saudara, Tuhan maksudnya apa? Nah saudara, kalau saudara tahu bahwa Raja Wali itu dia punya sarang tuh di bukit batu dan di gunung-gunung yang tinggi saudara. Ya. Dan dia bikin sarangnya itu dari ranting lalu di atasnya dikasih jerami supaya apa? Supaya nyaman anak-anak induk ini saudara. Ya, anak-anak Raja Wali ini nyaman, dia tenang di sana. Nah, tuntunan Tuhan itu laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Nah, ternyata saudara, cara induk Raja Wali mengajarkan anaknya terbang ini agak unik saudara. Yang pertama dia lakukan adalah dia angkat semua jerami-jeraminya. Dia goncang-goncangkan itu jeraminya supaya jeraminya akhirnya keluar. Saudara, saya nggak tahu saudara, mungkin hari-hari ini uang adalah rasa nyaman saudara. Tuhan sedang goncangkan. Mungkin perusahaan di mana saudara bekerja itu adalah rasa nyaman saudara. Dan Tuhan sedang goncangkan hari-hari ini. Mungkin bisnis saudara itu adalah rasa aman saudara, rasa nyaman saudara. Saat ini bisnis sedang saudara goncangkan. Atau mungkin mimbar ini yang merupakan rasa nyaman saudara. Tuhan sedang goncangkan hari-hari ini. Saudara, betapapun goncangan yang terjadi, satu hal goncangan itu punya tujuan. Kenapa saudara? Ketika induk Raja Wali ini mengambil semua jerami-jerami yang ada di sarang anak-anaknya tempat tidur atau tempat menunggu saudara. Apa yang terjadi anak Raja Wali? Mereka udah gak nyaman saudara. Kenapa? Rasa empuknya itu sudah hilang. Tinggal ranting. Sehingga dia ke kanan dia sakit karena kena rantingnya. Dia ke kiri dia ke depan dia ke belakang Nggak nyaman. Akhirnya apa? Dia melompat keluar. Saudara bayangkan ketika dia melompat keluar ini Raja Walinya seperti apa? Melayang-layang di atas anak-anaknya. Ketika anaknya melompat saudara,
Anak itu teriak, tolong mama, tolong papa, tolong. Karena apa? Dia tahu di bawah itu ada batu cadas yang begitu keras, sehingga kalau dia menyentuh batu itu dia akan mati. Dia teriak, tolong mama, tolong mama. Lalu induk Raja Wali dia akan menutup sayapnya, dia menjatuhkan dirinya, dan dia apa? Menopang, menampung seekor, mendukungnya di atas kepaknya. Lalu dia naik ke atas lagi, saudara. Nggak berhenti di situ aja. Dia jatuhkan lagi. Anaknya itu lalu apa? Dia teriak, tolong mama, papa, tolong, tolong. Akhirnya saudara, sampai dia mau menyentuh ke tanah, dia angkatnya lagi, ditopangnya lagi, saudara. Over the time, anak Raja Wali ini realize bahwa, oh ya, kalau aku dijatuhkan, indukku atau mamaku, papaku akan menolong aku. Dia akan menopang aku. Akhirnya dia udah mulai kurangin teriaknya. Dia mulai jatuh, lalu dia lihat bahwa dia mulai melembangkan sayapnya. Dia bilang, aku bisa terbang. Tapi ketika dia melihat ada batu di bawah, dia tutup lagi, dia takut, dia teriak, mama tolong. Jatuh, diangkat lagi. Sampai akhirnya saudara, dia tahu bahwa ketika dia mengembangkan sayapnya, dia bisa terbang. Nah saudara, apa maksudnya ilustrasi ini saudara? Ini maksudnya adalah di tengah goncangan yang ada, di tengah pergumulan saudara hari-hari ini, percayalah bahwa di tengah goncangan ini Tuhan ingin potensi-potensi ilahi keluar dalam hidup saudara. Ada potensi-potensi yang ada di dalam kita ini akan dikeluarkan di tengah goncangan ini. So percaya sama Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, percaya. Mungkin ada yang berkata, wah Kak Anton ngomong kayaknya bisa. Kayak sepertinya Kak Anton nggak ada punya masalah. Mungkin Kak Anton nggak kena dampak dengan adanya COVID-19. Saudara, saya mau bilang, saya baru saja menang. Saya baru saja menang. Saya akan saksikan ini terpisah, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, saya nggak pernah bersungut-sungut. Orang akan melihat saya seperti orang yang nggak punya masalah. Orang-orang akan melihat saya seperti orang yang nggak punya pergumulan, nggak punya ada isu, nggak ada permasalahan. Tapi saudara, saya duduk di kaki Tuhan. Saya tanya Tuhan, Tuhan tolong. Saudara, saya percaya. Saudara, ketika orang lagi dalam kondisi hebat, mudah berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku, di tengah bencana, di tengah pergumulan hidup, ya, di tengah kesesakan ekonomi, aku percaya God will provide. Tuhan akan pelihara hidupku. Mudah buat orang yang gak ada masalah. Tapi saudara, saya merasakan saudara, ketika saya benar-benar nol, ketika saya benar-benar hilang pengharapan, saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya percaya God will provide. Allah akan menyediakan. Dan saya percaya saudara, nggak lama saudara, 1 bulan, Tuhan jawab doa saya. Tuhan angkat semua kegelisahan saya. Tuhan angkat semua pergumulan saya dan saya menang. Kalau saudara, saya percaya, kalau saat ini saya nggak dijawab Tuhan, mungkin saya nggak akan bisa bicara seperti ini. Karena saya udah menang. Karena saya punya iman yang lahir dari keintiman. Saya nggak keluar-keluar, saya nggak minta pertolongan manusia. Enggak, saya hanya duduk di kaki Tuhan. Dan saudara, saya melihat bahwa dalam perjalanan ini, benar-benar dalam 2 bulan ini saudara, Tuhan benar-benar ajar saya sesuatu yang luar biasa. Di tengah goncangan saya, banyak orang-orang yang lagi digoncang pun diberkati Tuhan. Ya, melalui tangan saya. Nah, saudara, saya percaya ini adalah potensi-potensi yang Tuhan mau. Dan rancangan Tuhan itu begitu luar biasa. Saudara, rancangan Tuhan itu begitu ajaib. Dia nggak akan pernah berubah, saudara. Nah, saudara, di tengah goncangan ini, saya percaya bahwa kita percaya bahwa ini seperti induk Raja Wali yang mengajarkan anak-anaknya terbang. Oleh sebab itu, saudara, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. I am the resurrection and the life. Nah, saya mau tutup ini yang merupakan prediksi dari para ahli. Saudara, di tahun 2030, ini prediksi para ahli, saya percaya 2030 kita masih hidup, saudara dan saya masih hidup, ya kita tunggu aja, kita lihat, kita saksikan prediksi para ahli ini. Ini dikatakan bahwa ada 3 negara besar yang akan menguasai bumi, yang akan menguasai dunia, yang akan berdampak besar buat dunia. Nah, pertama negara itu adalah China. Ya, kita sama-sama mengerti lah, kita sama-sama tahu. Beberapa tahun belakangan ini kita melihat bagaimana dominasi industrial teknologi itu terjadi di China. Ya, orang-orang masih produksi dengan cara manual. Di China udah mulai automation, udah mulai ada robotik. Mereka begitu luar biasa agresifnya, saudara. Ya, sehingga kita percaya bahwa ya China pasti akan menguasai. Mereka akan menguasai dengan industrinya. Makanya saudara, saya pernah bilang bahwa ya langit dan bumi itu made in God, made in Jesus.
Tapi semua yang ada di kolong bumi itu made in China. Dia bisa buat semuanya, kemeja atau jas, laptop, ya, semuanya made in China. Nah, negara yang kedua yang akan bangkit yaitu apa? Yaitu India. Nah, saudara, kalau saudara tahu bahwa hari-hari ini CEO teknologi besar itu adalah orang-orang India. CEO Google, CEO Microsoft, itu orang-orang China. Bahkan kita melihat banyak e-commerce baru masuk itu adalah orang-orang dari India. Sorry, orang-orang India tadi, orang dari Microsoft, dari Google, itu orang-orang India. Dan sekarang e-commerce bisnis, B2B, B2C, semua banyak sekali India. Bahkan orang-orang ahli teknologi IT, banyak yang dari India. Nah, saya percaya, ya kita lihat prediksinya bahwa mereka benar-benar akan mendominasi dunia ini. Nah, negara yang ketiga yang akan bangkit, yang akan benar-benar berdampak buat dunia ini, yaitu Indonesia. Mungkin kita berpikir, mana mungkin Indonesia bisa berdampak? Bagaimana bisa Indonesia bisa mendominasi dunia? Saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang benar-benar bersihkan Indonesia. Ya. Saudara lihat beberapa tahun belakangan ini kita melihat banyak orang-orang benar duduk di pemerintahan. Banyak orang-orang yang punya hati yang murni duduk di pemerintahan, dia bangun Indonesia. Saudara lihat bahwa banyak hari-hari ini orang-orang yang bicara tentang kebenaran. Bahkan saudara, kemarin saya melihat artikel di berita bahwa ada video conference antara Departemen Keuangan dengan DPR. Bagaimana mereka udah mulai bersahati, mereka unity. Mereka percaya bahwa ya kita harus benar-benar siapkan perahu yang kuat supaya bangsa ini nggak karam, saudara. Ya, saudara, krisis ekonomi akan terjadi, bahkan sudah mungkin terjadi. Ya, di belahan dunia lain sudah mulai terjadi. Saya percaya, saudara, ya ketika unity bangsa Indonesia ini akan bangkit. Dan saya percaya ini pun juga satu mimpi kita. The third of Pentecost itu akan mulai from the east to the west. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Dan saya percaya 2030 atau mungkin lebih cepat lagi nanti akan terjadi. Gimana apa? Setiap kita akan pergi dari east to the west. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Saudara, saya percaya biarkan firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Saudara, kuncinya cuma satu. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. I am the resurrection. Aku akan menegakkan kembali apa yang sudah tumbang, apa yang sudah jatuh. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara yang ada di rumah dan kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan menjadi perhatian kita, saudara, untuk pagi hari ini, ayat di mana menjadi perenungan buat kita adalah dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Dikatakan demikian, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini perkataan Tuhan Yesus dalam satu peristiwa ketika Lazarus mati. Dan peristiwa itu melukiskan satu cerita peristiwa yang tertulis di dalam Alkitab. Ada dua saudara Lazarus mensikapi kematian daripada Lazarus ini. Yang pertama Marta, saudara. Ketika mendengar dan mengetahui bahwa Yesus ada di sekitarnya, maka Marta berlari menghampiri Tuhan Yesus. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan, saudaramu akan bangkit. Saudara, dan kemudian Marta berkata, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dan apa yang di dalam hati daripada Marta ketika mengatakan ini kepada Tuhan Yesus? Marta hanya menginginkan satu mujizat yang dia lihat, yaitu kebangkitan daripada saudaranya, Lazarus. Saudara, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus bisa memberkati saudara. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan saudara yang sakit. Tuhan Yesus sanggup untuk memberikan kekuatan bagi saudara yang lemah. Mujizatnya masih ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi yang Tuhan Yesus inginkan bukan hanya mujizat untuk saudara dan saya yang hanya ada di dalam dunia yang sifatnya sementara. Tetapi adalah satu kekekalan, dan ini yang dilakukan oleh Maria. Ketika Marta menyambut Tuhan Yesus, Maria tetap ada di rumah. Lalu ketika Tuhan Yesus datang ke rumah, apa yang dilakukan Maria? Dia berlutut dan dia menangis. Dengan satu pertanyaan dan pernyataan yang sama yang disampaikan oleh Marta.
Tuhan, kiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Pernyataan yang sama, tetapi mempunyai tujuan yang berbeda. Maria mengerti bahwa sesungguhnya yang diinginkannya adalah bagi Lazarus adalah kehidupan kekal. Saudara, dalam kebangkitan Tuhan Yesus rindu untuk saudara dan saya untuk bersama-sama dengan Dia. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Ketika kita masih ada di dalam keadaan dosa, ketika kita masih dalam keadaan yang lemah, dalam kemanusiaan kita, yang Tuhan Yesus inginkan adalah pertobatan. Hari-hari ini saudara, melalui peristiwa-peristiwa yang ada, menyadarkan kita untuk kita lebih sungguh-sungguh. Sama seperti Maria, kita menangis di hadapan Tuhan, kita sujud di hadapan Tuhan, dan menjadi kerinduan kita untuk kita memiliki kehidupan yang kekal. Karena kehidupan di dalam dunia sifatnya sementara. Ketika saudara disembuhkan dari sakit penyakit, itu juga sementara. Karena satu saat kehidupan kita akan selesai dan kita akan tiba di dalam kekekalan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa yang sangat penting yaitu kebangkitan Tuhan Yesus pagi hari ini, mari kita sama-sama bangkit kerohanian kita, bangkit kesungguhan kita untuk kita hidup di dalam kekudusan. Dan saya percaya bersama-sama dengan Roh Kudus yang menyertai kita, terlebih di era Pentakosta yang ketiga ini, kita dimampukan untuk menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang semakin hari semakin disempurnakan. Bahkan melalui peristiwa-peristiwa hari-hari ini, melalui peristiwa sehingga kita ada di rumah, kita pun terus membangun keluarga kita, rumah tangga kita untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Bagi saudara yang ada di rumah, bila saudara diberkati dengan pelayanan-pelayanan ini, saudara boleh memberkati. Kalau sekiranya saudara ada kerinduan untuk memberkati pelayanan di Gereja Tuhan GBI AOT, saudara boleh menyalurkan berkat itu di dalam nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan saya percaya bersama-sama dengan saudara, kita akan memperluas kerajaan surga di muka bumi ini. Mari kita akan sama-sama menaikkan suatu penyembahan kepada Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dan biar kiranya anugerah Tuhan terus menyertai kami. Dan kami mau serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya penjagaan Tuhan sempurna. Kau berkati keluarga-keluarga yang ada di rumah. Perlindungan pemeliharaan Tuhan sempurna atas keluarga-keluarga yang ada di rumah. Kau berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kami percaya kasih-Mu terus limpah. Tuhan terima kasih. Bahkan pada saat jemaat-Mu kekurangan, Tuhan berkati. Pada saat mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Dan kami percaya nama Tuhan pasti dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur buat ibadah kami saat pagi hari ini. Semua karena kasih-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita, menikmati kasih-Nya. Dan sebelum terima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil. Karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.